Amin. Yesus amin. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita mengucap syukur karena Tuhan Yesus telah mati. Tuhan Yesus lahir, mati bangkit bagi kita semua. Kita ingat pujian yang kira-kira Dia lahir untuk kami, yang mati bagi kami dan yang bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dialah hidup kami, Dia bangkit bagi kami semua. Bagi Dia. Ya, Bu, enggak kedengaran suaranya. Nggak kedengeran suaranya. Bu, Kedengeran suaranya, Bu. suaranya. Dia itu tapi suaranya, Bu. Silakan duduk Bapak Ibu dan anak-anak semua. Ya, kita akan menyaksikan dan mendengarkan pembacaan Alkitab oleh anak TK dan juga anak SD. Selamat dan akan dilanjutkan bacaan puisi oleh Ibu Sofi. Kami persilakan. Ada suaranya, Bu. Tidak ada suaranya. Iya, Bu. Ada suaranya, Bu. Ada suara, Bu. Suaranya, Bu. Suaranya, Bu. Makanya matiin mic. Sudah. Nggak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya, Bu. Matikan mic-nya. Makanya matikan mic. Kok merah terus? Kok nggak masuk suara lebih? Jangan coret-coret, Bu. Ibu Meli ini. Anak-anak. Audio, ya. Belum mempersiapkannya. Ya, anak-anak. Tetap tenang di rumah, tetap menyaksikan dengan baik dan bisa tetap dalam hadirat Tuhan. Oke.
Ya, baik, anak-anak ya. Guru siapa ya? Mau tanya nih. Kira-kira ada yang tahu nggak makna pasca? Pasca itu apa sih? Ayo, ada yang tahu? Tuhan Yesus. Oke. Kebangkitan Tuhan Pasca Yesus. itu apa? Ayo, ada yang bisa Kebangkitan jawab? Tuhan Yesus. Bisa jawab? Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitan Iya. Apa? Kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, baik anak-anak semua, hebat sekali semuanya, sungguh luar biasa. Memaknai pasca dengan baik dan tetap percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat kita yang hidup. Amin, puji Tuhan. Ya, baik. Kita akan menyaksikan mendengarkan pembacaan puisi yang bacaan ayat ya yang akan disampaikan oleh teman kita Jody dan juga dan akan dilanjutkan bacaan puisi. Semua sudah siap, Bapak Ibu sudah siap semua? Ya, selamat menyaksikan. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Anak-anak yang mencoret di saat lagi video di-share, akan Ibu catat loh namanya ya. Tolong jangan diganggu-ganggu. Kundak coret, Bu. Ibu Injil Yohanes 14 ayat Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Berpaling kepada gelisah sesak di dada. Ku berjalan mulai menuju pintu. Pukul berkata, ia terus. Aduh, sampai coret ini. Tubuh penuh luka, bekas cambuk di mana-mana. Sini garis. Tapak kaki di bagian kepala. Ya, kepala berdarah, mahkota. Darah. Darah. Jangan dicoret-coret. Sekali engkau ajarkan kasih pengampunan. Coret. Ronaldo. Gerak seketika saat kau berkata sudah selesai. Di pagi itu, pipiku, hatiku yang terluka, hatiku yang lupa karena kecemasan, ku yang gelisah serta cemas. Bertanya pada penjaga kamar, Tuhan, jika Tuhan mengambilnya, di mana saya menemukannya? Lalu engkau memanggilku, dan hatiku mendengar suara guru. Ya Rabbi, guruku yang agung, Tuhanku yang agung, sapamu itu Tuhan, membuka mata hatiku, dan aku berpaling kepada Sang Guru.
Tuhanku yang agung, penuh kasih, terang dunia. Oke, Bu Mel. Oke, terima kasih kepada teman-teman kita yang sudah menyampaikan bacaan ayat Alkitab dan juga bacaan puisi yang sudah disampaikan oleh Bu Sormin. Yesus memberkati atas pelayanannya. Baik, anak-anak dan Bapak Ibu semua yang ada di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Minka. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan pujian karena salibmu. Kau berikan hidup yang baru, jaraku menyucikan, pulihkan hatiku, nyata Kaulah segalanya, Engkaulah berharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan, jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Hanya Kau Tuhan sumber pengharapanku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Jaraku menyucikan, pulihkan hatiku. Nyata segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Jiwaku berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Semua katakan karena salib Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena
Dan doa firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Mika Lapian. Kami persilakan kepada Ibu Mika Lapian untuk menyampaikan doa dan firman Tuhan. Ya. Shalom. Selamat pagi adik-adik semua. Pagi. Pagi, Bu. Pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, pagi, Bu. Pagi. Selamat pagi, Bu. Mari kita Pagi. Bu. kita lipat tangan berdoa. Pagi. Pagi. Semua tenang. Harap semua tenang. Kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Yesus. Kalau kami boleh beribadah bersama, walaupun melewat Zoom, tetapi kami yakin bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami semua. Kami mau belajar firman Tuhan, kami mohon pimpinan Roh Kudus. Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat untuk setiap anak-anak, orang tua kami semua yang mendengarkan firman Tuhan. Karena kami yakin bahwa Tuhan Yesus kami sudah bangkit, sudah hidup. Dan Tuhan Yesus pasti mau menolong, menyembuhkan, memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita di Yohanes 20. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Tema Paskah adalah berpaling kepada yang hidup. Ibu bacakan ya, semua dengarkan ya. Yohanes 20 ayat 14 sampai 16. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Ini kenapa Google Chrome-nya nggak mau masuk? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan ia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Amin. Tuhan Yesus kita sudah bangkit. Amin. Ya, pada hari ketiga setelah Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, Tuhan Yesus bangkit. Ya, jadi Tuhan Yesus yang adik-adik percayai adalah Tuhan yang hidup. Ya, tidak ada lagi di agama lain yang Tuhannya hidup selain Tuhan Yesus kita. Amin. Jadi mulai dari kelahirannya yang biasa kita kasih di hari Natal. Banyak mujizat dan keajaiban Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sangat mengasihi adik-adik semua. Ya, bahkan sampai mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Menebus dosa adik-adik, menebus dosa papa mama orang tua kita, menebus dosa bapak ibu guru, dan ibu serta Pak Lapian juga Ibu Lapian yang ada di sini. Ya, luar biasa. Kenapa Tuhan Yesus bangkit? Karena Tuhan Yesus mau membuktikan bahwa firman-Nya pasti digenapi. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, setelah ia mati pada hari ketiga ia bangkit. Amin. Jadi Tuhan Yesus itu firman-Nya pasti digenapi. Ya, jadi adik-adik harus tetap rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Ya, kenapa? Karena firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, sama kalau adik-adik juga dengar kata-kata papa mama di rumah. Adik-adik juga dengar kata-kata ibu-ibu dan bapak guru di sekolah. Supaya apa? Supaya adik-adik jadi pintar. Ya, begitu juga firman Tuhan. Kalau adik-adik rajin belajar dan berdoa,
pasti firman Tuhan itu digenapi. Pasti firman Tuhan itu menjadi berkat buat adik-adik. Bisa adik-adik pintar, papa mama diberkati, ya. Adik-adik juga dilindungi dari banyak kejahatan. Karena sekarang, waduh, kalau adik-adik lihat ya, waduh banyak sekali hal-hal yang seperti misalnya COVID, ya. Sampai sekarang kan belum hilang-hilang. Tetapi kita harus terus berdoa, ya, supaya kita dilindungi, tidak terkena COVID, ya, supaya kita juga di rumah bisa belajar dengan baik, ya, karena Tuhan Yesus itu pernah jadi seperti adik-adik loh, pernah jadi anak kecil yang belajar, ya, jadi kita terus harus meneladani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu dengar-dengaran sama papa mamanya. Tuhan Yesus itu dengar-dengaran kepada guru-gurunya, ya, supaya menjadi pintar, supaya menjadi anak yang baik, ya, supaya menjadi anak yang membawa berkat bagi sesamanya. Ya, Tuhan Yesus itu menjadi berkat bagi semua orang. Ya, jadi kalau adik-adik lagi susah, lagi sedih, atau mengalami sakit, cepat datang doa kepada Tuhan Yesus, ya, karena Tuhan Yesus mau menolong. Ya, tema daripada Paskah ini adalah berpaling kepada yang hidup. Ayo, adik-adik ingat ya, temanya apa? Berpaling kepada Sang Hidup. Siapa itu yang hidup? Sampai kekal, Tuhan Yesus kita. Ya, jadi tetap adik-adik harus terus belajar di sekolah yang rajin, terutama juga belajar firman Tuhan ya. Jangan lupa berdoa, jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Supaya apa? Supaya kita juga boleh mengerti apa yang Tuhan Yesus mau. Supaya kita boleh belajar juga waktu Tuhan Yesus kecil itu seperti apa sih kehidupannya? Apakah dia males-malesan? Ya, pasti tidak. Karena Tuhan Yesus rajin menolong orang tua, rajin belajar, sehingga waktu dia sudah dewasa, wah, dia jadi berkat buat banyak orang. Ya, bahkan Tuhan Yesus mau mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Kenapa sampai mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Karena kalau tidak ditebus, kita semua masuk neraka. Ya, itu tempat yang tidak enak, adik-adik, ngeri. Tetapi ketika Tuhan Yesus menebus kita, kemudian Tuhan Yesus bangkit, dan kita mau terus setia kepada Tuhan Yesus akan menolong kita selama hidup kita di dunia ini, dan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Amin. Kerajaan surga itu luar biasa. Ya, tetapi selama kita hidup sejak anak-anak sampai nanti dewasa, kita harus dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita harus belajar firman Tuhan dan melakukannya. Ya, jadi Ibu ingatkan baik untuk adik-adik, anak-anak semua, dan juga kita semua yang sudah dewasa, jangan lupa untuk selalu berdoa dan membaca firman Tuhan dan melakukannya. Karena setiap firman Tuhan ini pasti digenapi. Ya. Ini ayat terakhir ya, kita baca Lukas 24. Ini menerangkan bahwa firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, jadi ini bekal buat adik-adik dan kita semua. Ya, kalau kita baca firman Tuhan, kita jangan asal-asal baca. Ya, karena kita harus yakin Tuhan Yesus firman-Nya itu pasti digenapi. Ya, jadi kalau kita mau mengalami penggenapan firman Tuhan, kita harus tahu apa isi firman Tuhan dan kita melakukannya. Ya, sama kalau adik-adik juga mau naik kelas, harus belajar. Apa kata ibu bapak guru di sekolah?
harus ngerjain PR ya, supaya bisa lulus ulangan dan ujian sehingga naik kelas ya. Kita baca, ayo buka Lukas 24 ayat 6. Ya, jadi waktu itu kan Yesus habis disalib, kan Tuhan Yesus dikuburkan. Ya kan? Nah, waktu itu murid-muridnya tuh, aduh gimana ini? Tuhan kita kok disalib. Mereka sampai lupa firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus sudah bilang pada hari ketiga dia bangkit. Ya, kita baca Lukas 24 ayat 6. Ya, ini kata malaikat. Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Jadi ini kata malaikat. Malaikat itu ada di kuburan Yesus. Waktu murid-muridnya datang, murid-muridnya kebingungan loh. Kok ini batu kuburannya udah terbuka? Tidak ada lagi Tuhan Yesus di situ. Nah, ada malaikat yang bilang, ia tidak ada di sini. Maksudnya Tuhan Yesus tidak ada di sini. Tuhan Yesus telah bangkit. Nah, terus malaikat ingatkan lagi. Ingatlah apa yang telah dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Ayat 7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Akan bangkit pada hari yang ketiga. Ya, adik-adik, jadi firman Tuhan ini digenapi ya, bahwa setelah Tuhan Yesus mati pada hari ketiga bangkit. Haleluya. Ya, jadi kalau adik-adik rajin berdoa, baca firman Tuhan dan melakukannya, juga untuk kita yang sudah dewasa, firman Tuhan itu pasti digenapi. Ya, dan Tuhan kita itu Tuhan yang hidup. Udah nggak ada di kuburan lagi. Sudah bangkit, sudah di surga. Untuk melihat kita anak-anaknya. Untuk menolong kita. Untuk memberkati kita. Untuk menyembuhkan kita. Ya, untuk yang dewasa. Untuk memberi kita jalan keluar. Ya, karena Tuhan Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Amin. Pasti ada jalan keluar. Ya, kalau kita sungguh-sungguh mau mengandalkan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini menjadi berkat buat adik-adik semua, ya, mulai dari kecil utamakan Tuhan Yesus. Ya. Berdoa, baca firman dan taat melakukannya. Dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada Bapak Ibu guru di sekolah, supaya adik-adik diberkati, supaya adik-adik dilindungi dari segala kejahatan. Dan kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang lain, untuk tetangga-tetangga kita, ya, supaya mereka juga bisa mengenal Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat adik-adik, bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup, ya, Tuhan yang pasti menggenapi setiap firman-Nya, Tuhan yang tidak berubah dulu, sekarang, selamanya. Ya, jadi kalau adik-adik baca firman Tuhan, jangan pikir itu dulu, enggak. Tuhan Yesus itu hidup. Jadi sekarang dia melihat adik-adik. Apakah adik-adik juga mau melakukan firman Tuhan? Dan juga bukan adik-adik saja, orang tua pun Tuhan Yesus lihat. Ya, itu menjadi bekal buat kita bahwa Tuhan Yesus pasti menolong, pasti menyertai kita, pasti melindungi kita, asal kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, dan Tuhan itu selalu memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Ya, saya kembalikan kepada Bu Melinda.
Oke. Puji Tuhan, terima kasih Bu Minta atas pelayanannya, atas firman Tuhan yang sudah disampaikan meskipun dari Jakarta ya, secara online kita bersyukur masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan isi hati Tuhan bagi kita semua. Baik, puji Tuhan saat ini kita akan berdoa, doa syafaat yang akan disampaikan oleh Ibu Leni Lapia. Kepada Ibu Leni Lapia, kami persilakan untuk menyampaikan doa syafaat. Bentar ya, Meng. Ya. Doa syafaat. Doa syafaat. Bapak kami, firman Tuhan, adik-adik, ibu guru, firman Tuhan bilang kalau kita berdoa, Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus dengar. Di Yeremia 29 ayat 12 bilang, kalau kita datang mencari Tuhan untuk berdoa, Tuhan mendengar. Saat ini Tuhan mendengar. Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Bapak. Kalau saat ini, pagi ini Tuhan kumpulkan kami. Guru-guru, murid-murid, orang tua murid. Tuhan tidak lain. Kami mau mengucap syukur dan terima kasih. Hingga saat ini Tuhan tetap mengasihi dan menjadi pembela kami. Terima kasih Bapak. Kami naikkan mohon doa syafaat untuk semua murid Tuhan. Dari TK, SD, SMP, bahkan alumni murid-murid yang pernah bersekolah di Tuhan bela mereka. Saat ini juga para orang tua murid-murid TK, SD, SMP, Tuhan bela, Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Juga para guru, pegawai, pengurus Bethlehem. Tuhan tolong, kami butuh pertolongan dan campur tangan Tuhan. Juga para alumni, pengurus, juga guru-guru pegawai Bethlehem, dimanapun mereka berada, kami tetap mengasihi dan mendoakan mereka dan keluarga besar. Murid-murid yang pernah bersekolah, alumni juga Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi dan seluruh jajaran menteri dari pusat di hari-hari yang sulit ini, berikan hikmat, akal budi Bapak Presiden seluruh jajaran pemerintahan. Sampai Tuhan di daerah Kota Bontang, Bapak Basri dan seluruh jajarannya, aparat keamanan. Tuhan, tolong Bapak campur tangan, kami butuh. Mereka juga butuh pertolongan dan petunjuk daripada Tuhan. Juga tetangga-tetangga kami sekitar sekolah Bethlehem kami doakan. Juga Bapak RT, Tuhan, semua tetangga tidak terkecuali. Kami doakan keselamatan jiwa mereka. Terima kasih Bapak. Pelayanan selanjutnya sekolah Bethlehem, Tuhan campur tangan. Tuhan berkati guru-guru, pegawai, pengurus Bethlehem. Bela mereka dan keluarganya Tuhan. Tuhan tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan menjadi pembela dari pelayanan Yayasan Nehemia. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk perayaan Paskah murid-murid TK, SD, SMP Bethlehem. Berkati mereka Tuhan. Kami terbatas tapi kami Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Amin, amin. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Kita nyanyi. Kami kembalikan. Puji Tuhan, terima kasih Bu Leni yang sudah menyampaikan doa syafaat untuk kita semua.
Dan saat ini kita akan masuk dalam persembahan vokal group yang akan disampaikan oleh anak-anak SD dan SMP. Selamat menyaksikan. Dengan caramu, selamatkanku, kini ku hidup mendekatkanmu. Telah kulihat kasihmu, kau menderita cintaku. Dengan darahmu, kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu dapat, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Kau menderita cintaku. Dengan darahmu, kau menangkanku. Kini ku hidup menyenangkanmu. Terlalu besar kasihmu dapat, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Hidup yang memberikan bagiku. Selamatkanku lebih dari segalanya. Terlalu besar kasihmu dapat, pengorbanan yang kau berikan bagiku. Kamu berdua. Terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Puji Tuhan, terima kasih atas pelayanan teman-teman kita yang sudah menyampaikan persembahan vokal group dari kelas SD, anak SD dan juga SMP. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan mendengarkan ucapan selamat Paskah oleh Bapak Ibu Lampia. Kami persilakan kepada Bapak Lampia untuk menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada kita semua. Sebelum kita, adik-adik, ibu guru, orang tua,
Karena Yesus begitu hebat mengasihi kita, mari sebelum kami sampaikan selamat Paskah, saya rindu kita sampaikan ucapan syukur dengan lagu Yesus yang termanis buat hidupku. Ya. Yesus yang termanis buat sekali lagi Yesus. Yuna jangan Yuna. Kalau ada yang mau angkat tangan, kita angkat tangan Yesus. Yuna. Yesus manis buat jiwa. Ku cinta selamanya. Ya, selamat Paskah. Ya, terima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami bisa bertemu dalam suatu ibadah yang besar, merayakan kasih, karunia, pembelaan perlindungan Tuhan. Amen. Paskah, hari yang penting. Tuhan Yesus hidup. Amen. Tuhan Yesus ada di dalam kami. Amen. Kami tidak perlu takut. Amen. Kepada Yayasan Nehemia, Sekolah Bethlehem. Terima kasih kepada guru-guru. Terima kasih kepada murid-murid, semua yang terlibat di dalam pelayanan Sekolah Bethlehem. Pagi hari ini dirayakan Paskah. Terima kasih Tuhan. Panitia, guru-guru, murid-murid, orang tua murid, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan beserta kita semua. Amin. Tidak akan pernah tinggalkan kami. Amin. Haleluya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat merayakan Paskah. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu Lapian yang sudah menyampaikan ucapan selamat Paskah kepada kita semua, bagian dari Sekolah Bethlehem. Ya. Baik anak-anak dan juga Bapak Ibu yang berada di rumah, kita akan menutup ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, ada paku di kaki dan tangan. Boleh silakan anak-anak dan juga Bapak Ibu untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian anak-anak yang sudah tahu gerakannya, boleh ya. Ada paku di kaki dan tangan ya. Menusuk di pinggang. Malu, malu. Sudah terima.
Bu, mic-nya Bu mati, Bu. Wah, mati. Bu, mic-nya yang laki-laki. Nyanyi lagi, Bu. Doa menutup ibadah Paskah sekolah Bethlehem yang akan disampaikan oleh Ibu Merlin. Kepada Ibu Merlin, kami persilakan. Bapak Ibu guru dan kita beserta dengan orang tua, mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Allah yang sudah menang atas semua. Terima kasih Tuhan. Kami boleh memiliki Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat berkat keselamatan yang sudah Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Setiap anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Mulai dari WR, pemain musik. Bahkan anak-anak kami yang sudah mengambil pujian pada acara pada pagi hari ini. Serta dengan operatus host dan juga segi acara yang sudah mengambil sebagian semuanya. Tuhan Engkau memberkati. Kembalikan pengurapan yang luar biasa kepada mereka ya Tuhan. Untuk mereka boleh melayani Engkau lebih luar biasa. Dan setiap anak-anak kami, anak didik kami yang sudah bergabung dalam ibadah online pada pagi hari ini. Bersama dengan orang tua. Tuhan Engkau yang memberkati. Tuhan Engkau yang melindungi kami semuanya. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Amat terlebih firman-Mu yang sudah menguatkan kami pada pagi hari ini. Masa pandemi yang sudah kami lewati Tuhan. Biarlah kami tetap memandang Engkau yang sang hidup itu. Karena kami percaya ketika kami bersama dengan Tuhan. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat kami takutkan. Karena Kau Allah yang luar biasa. Anak-anakku sekalian dan Bapak Ibu guru bersama dengan orang tua. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga. Kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti itu. Berikanlah kami pada hari ini. Kanan kami orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada ini. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku semua dan bersama dengan orang tua, dengarlah firman Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Tuhan. Berkat ini hamba sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan hamba tutup ibadah perayaan Paskah Sekolah Bethlehem pada hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bu Merlin yang sudah menyampaikan doa penutup kita semua. Dan kami dari Sekolah Bethlehem mengucapkan selamat merayakan Paskah tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kemudian jangan lupa pembagian rapor
Allah. Oke, Bu. Selamat Paskah. Selamat Paskah. Halo. Selamat Dipercaya juga. Bye. Yang mengikut dia selama Ya udah, Selamat Paskah, Bu Guru. Selamat Paskah, Bu. Pasca, Bu.